Mengapa Kristen meninggal menurut Kitab Suci? Referensi Alkitab tentang penurunan iman. Dalam Alkitab, ada banyak referensi tentang penurunan iman di antara orang-orang beriman. Dari nabi-nabi Perjanjian Lama yang memperingatkan tentang konsekuensi dari menyimpang dari jalan Tuhan ke surat-surat Perjanjian Baru yang membahas perjuangan komunitas Kristen awal, Kitab Suci telah lama memprediksi tantangan yang akan dihadapi gereja dalam mempertahankan imannya. Peringatan-peringatan ini berfungsi sebagai peringatan bagi orang-orang yang beriman tentang pentingnya tetap setia kepada keyakinan mereka dan tetap teguh dalam menghadapi musibah. Tema umum dalam referensi Alkitab tentang penurunan iman adalah gagasan menjauh dari Tuhan dan menuju keinginan duniawi. Alkitab memperingatkan terhadap menempatkan harta benda dan keinginan pribadi di atas pertumbuhan rohani dan taat kepada kehendak Allah. Penekanan ini pada materialisme dan konsumerisme atas pertumbuhan spiritual dilihat sebagai faktor kunci dalam penurunan kekristenan, karena orang percaya menjadi lebih fokus pada kenikmatan duniawi daripada hubungan mereka dengan Tuhan. Faktor lain yang berkontribusi terhadap penurunan iman menurut Alkitab adalah peningkatan sekularisme dan ateisme. Sebagai masyarakat menjadi lebih berfokus pada ilmu pengetahuan dan alasan, keyakinan pada kekuatan yang lebih tinggi sering dilihat sebagai usang atau tidak relevan. Pergeseran ini dari keyakinan agama tradisional telah menyebabkan penurunan kehadiran dan partisipasi gereja, karena semakin banyak orang berpaling dari agama terorganisir demi pandangan dunia yang lebih sekuler. Selain munculnya sekularisme dan ateisme, ada juga kurangnya minat pada praktik agama tradisional di antara banyak orang saat ini. Kitab Suci memperingatkan kita untuk tidak merasa puas dengan iman dan menekankan pentingnya secara aktif mencari hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan melalui doa, sembahyang, dan studi Alkitab. Namun, karena masyarakat menjadi lebih fokus pada kepuasan instan dan pencapaian pribadi, waktu dan usaha yang dibutuhkan untuk mempertahankan iman yang kuat dapat dilihat sebagai beban dan tidak perlu. Akhirnya, skandal dan kontroversi di dalam gereja juga memainkan peran dalam penurunan iman di antara orang-orang percaya. Ketika mereka yang berada di posisi otoritas di dalam gereja ditemukan korup atau munafik, itu dapat mengguncang iman bahkan para pengikut yang paling taat. Alkitab memperingatkan terhadap menempatkan terlalu banyak kepercayaan pada pemimpin manusia dan menekankan pentingnya mencari bimbingan dari Tuhan saja. Menghadapi tantangan-tantangan ini, penting bagi orang-orang percaya untuk beralih ke Kitab Suci untuk mendapatkan bimbingan dan kekuatan, mempercayai rencana Tuhan untuk gereja dan tetap setia pada keyakinan mereka. Interpretasi Alkitab yang memprediksi penurunan kekristenan. Dalam subbagian berjudul Interpretasi Kitab Suci yang memprediksi penurunan kekristenan, kita menyelidiki ayat-ayat Alkitab yang telah ditafsirkan sebagai bernubuat penurunan akhirnya dari iman Kristen. Kitab-kitab ini menawarkan wawasan tentang berbagai alasan mengapa kekristenan menghadapi penurunan di zaman modern dan memberikan peringatan bagi orang-orang percaya untuk memperhatikan untuk mencegah erosi lebih lanjut dari iman. Salah satu alasan utama untuk penurunan kekristenan, menurut Alkitab, adalah penurunan kehadiran dan partisipasi gereja. Ketika orang menjadi lebih sekuler dan kurang tertarik pada praktik-praktik keagamaan tradisional, kursi gereja menjadi lebih kosong daripada sebelumnya. Kurangnya keterlibatan ini dengan komunitas gereja telah menyebabkan kelemahan iman dan hilangnya ikatan rohani di antara orang-orang percaya. Faktor lain yang berkontribusi terhadap penurunan kekristenan adalah peningkatan sekularisme dan ateisme. Ketika masyarakat menjadi lebih berfokus pada materialisme dan konsumerisme, hal-hal spiritual didorong ke sisi jalan. Pergeseran nilai-nilai ini telah mengakibatkan semakin banyak orang yang berpaling dari agama terorganisir dan merangkul keyakinan ateis, semakin merusak fondasi kekristenan. Skandal dan kontroversi di dalam gereja juga memainkan peran penting dalam penurunan kekristenan. Dari skandal pelecehan seksual hingga ketidakadilan keuangan, gereja telah menghadapi banyak tantangan yang telah merusak reputasi dan mengusir orang-orang. Skandal-skandal ini telah menyebabkan banyak orang mempertanyakan otoritas moral gereja dan telah berkontribusi pada hilangnya kepercayaan terhadap lembaga-lembaga agama.
Selain itu, kegagalan Kristen untuk beradaptasi dengan perubahan norma-norma budaya dan harapan masyarakat juga telah menyebabkan penurunan. Ketika dunia berevolusi dan merangkul ide-ide dan nilai-nilai baru, gereja telah berjuang untuk menjaga kecepatan, menyebabkan penyimpangan antara ajaran Alkitab dan realitas kehidupan modern. Ketidakmampuan ini untuk tetap relevan dalam dunia yang berubah dengan cepat telah menyebabkan banyak orang meninggalkan iman dalam pencarian sistem keyakinan yang lebih inklusif dan progresif. Kesimpulannya, interpretasi Alkitab yang memprediksi penurunan kekristenan menawarkan wawasan berharga,